Hai, aku Nahya. Ini ceritaku bersama Bali di tengah era new normal. Bali, siapa yang tidak mengetahuinya? Pulau Dewata atau The Island of God. Pulau permata pariwisata Indonesia. Bali tentu saja terkenal dengan pantai dan kebudayaannya. Namun, tidak hanya itu. Bali juga mempunyai wisata alam yang tak kalah indah. Dengan keindahan Bali, terhitung total 6.275.210 jiwa wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sepanjang 2019. Dengan keindahan pulaunya pula, tidak heran apabila masyarakat Bali yang bekerja pada sektor pariwisata lebih dari 75.000 jiwa. Namun, semuanya berubah ketika pandemi datang. Pandemi virus corona hingga kini belum terkendali. Jumlah kasus positif hingga kematian masih terbilang cukup tinggi dan bahkan dalam 3 hari terakhir, angka konfirmasi kasus positif COVID-19 naik hingga 5.000 lebih dalam sehari. Badan Pusat Statistik merilis perkembangan pariwisata Provinsi Bali bulan Agustus 2020. Dalam rilis tersebut disampaikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Bali pada bulan Agustus hanya 22 kunjungan. Angka ini menurun 99,99% dibandingkan tahun sebelumnya di bulan yang sama. Pioneer of tourism in Bali, Niwayan Murni opened the first restaurant in Bali's cultural center of Ubud in 1974. All my small business closed, like restaurant, the shop, the spa, the small hotel is closed. I am thinking what can we do to survive with our staff and my big family. Semua berubah semenjak pandemi datang. Pekerja di bidang pariwisata banyak yang dirumahkan, bahkan di PHK. Banyak orang yang beralih profesi dan berjuang bertahan hidup di tengah pandemi ini. Jalanan yang biasanya ramai di kala libur tahun baru, kini pun sepi. Berada di fase new normal tidak berarti semua kembali seperti semula, karena pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan kita harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Perlu ada waktu dan penyesuaian. Era new normal ini juga berarti pariwisata kembali dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada secerca harapan di era new normal ini. Walaupun Bali tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, semoga ini dapat menjadi secerca harapan bagi industri pariwisata di Bali serta dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Bali kembali. Dengan permasalahan ekonomi seperti banyak karyawan dirumahkan, di PHK, hingga beralih profesi dan memulai untuk berbisnis di rumah, kita tentu saja harus membantu dan mendukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang tersebut. Hal yang dapat kita lakukan antara lain membeli barang yang dijual tetangga, teman, kerabat, ataupun keluarga kita apabila kita membutuhkan barang tersebut. Bila tidak membeli atau membutuhkan barang yang dijual, bantu promosikan barang yang dijual oleh tetangga, teman, kerabat, dan keluarga kita pada sosial media yang kita miliki. Saat ada uang, kita bisa berdonasi lewat platform ataupun organisasi penyalur yang terpercaya. Sesekali kita bisa membeli makanan melalui ojek online. Di tengah pandemi ini dan anjuran untuk diam di rumah, justru para ojek online harus tetap berada di luar rumah karena harus mencari nafkah. Saat membeli kebutuhan, cobalah untuk tidak membeli hanya di satu tempat. Misalnya, membeli beberapa barang di supermarket, lalu membeli barang lainnya di penjual kecil dekat rumah saat perjalanan pulang. Dengan ini, kita sudah cukup membantu para penjual untuk bisa terus mendapatkan pemasukan.
Dan yang terakhir, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, tidak berkumpul, dan tidak keluar rumah jika tidak diperlukan, agar Indonesia kembali pulih dari COVID-19. Itu adalah ceritaku di era new normal ini. Bagaimana ceritamu?